Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Sebelum memulai perkuliahan hari ini, mari kita sejenak sampaikan doa dan rasa empati kita kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Kabupaten Balangan. Semoga mereka diberi ketabahan, keselamatan, dan bantuan segera datang dari berbagai pihak. Peristiwa seperti ini mengingatkan kita bahwa sebagai bangsa yang besar dan beragam, rasa solidaritas dan kebersamaan adalah kunci. Jadi ini adalah makna dari integrasi nasional, maka kita saling peduli, saling membantu, dan tidak membiarkan perbedaan menjadi penghalang untuk bersatu. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai integrasi nasional, tidak hanya sebagai konsep teori, tetapi sebagai nilai yang hidup dalam keseharian kita, baik di lingkungan kampus, masyarakat, maupun saat menghadapi situasi krisis seperti ini, seperti bencana. Nah, adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, mahasiswa itu diharapkan mampu menunjukkan sikap nasionalisme, empati sosial, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian memahami konsep integrasi nasional dalam kehidupan bangsa dan bernegara, berpikir kritis dan kontekstual terhadap persoalan kebangsaan di lingkungan sekitar. Oke, masuk di pembahasan pertama terkait pengertian integrasi nasional. Di sini kita akan memahami bahwa integrasi nasional itu adalah proses menyatukan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, seperti perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan kepentingan ke dalam suatu kesatuan bangsa yang utuh, harmonis, dan berdaulat. Nah, kemudian teman-teman sekalian, diketahui pula sederhananya integrasi nasional itu adalah cara kita menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia, yang mana kita tahu bersama bahwa memang dalam aspek ras, agama, budaya, bahasa, sampai ke kepentingan, semua perbedaan itu disatukan dalam kesatuan bangsa Indonesia yang utuh, rukun, dan berdaulat. Jadi integrasi nasional bukan berarti kita harus sama semua. Bukan berarti budaya daerah harus dihilangkan atau cara berpikir itu diseragamkan. Justru sebaliknya, perbedaan itu tetap ada, tapi dikelola dengan adil dan bermartabat, supaya tidak menimbulkan konflik, tidak saling merendahkan, dan tidak memecah persatuan bangsa. Karena Indonesia adalah negara yang sangat majemuk, integrasi nasional menjadi fondasi utama untuk menjaga baik itu persatuan, kerukunan, ataupun keutuhan negara. Nah, kemudian dengan integrasi nasional ini, keberagaman itu dipandang sebagai kekuatan, bukan sebagai sumber perpecahan ataupun polarisasi. Jadi perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk saling melengkapi dan memperkuat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di kampus, walaupun mungkin nantinya ya berbeda organisasi, ataupun daerah asal, ataupun pandangan, tetap saling menghargai. Kemudian di dalam masyarakat, tentu saja ada perbedaan agama ataupun budaya, tetap gotong royong saat misalnya saat ada musibah ataupun saat terjadinya bencana, tetap gotong royong itu dijunjung tinggi. Adapun hari ini tentu saja di era digital, khususnya di media sosial, perbedaan pendapat itu tidak saling menghina atau menyebar kebencian. Jadi kita tekankan bahwa integrasi nasional itu bukan sekedar konsep ataupun teori ataupun hanya sekedar teks, tetapi sikap dan perilaku kita sehari-hari sebagai warga negara. Tentu saja peran kita ataupun kawan-kawan sebagai mahasiswa sangat penting, itu menjadi contoh sikap toleran, menjaga persatuan, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah bangsa.
Oke, selanjutnya teman-teman kita akan membahas mengenai tujuan integrasi nasional. Jadi, integrasi nasional itu bukan sekedar konsep, tapi punya tujuan yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai bangsa. Adapun beberapa tujuan utama yang perlu kita pahami bersama terkait integrasi nasional ini. Yang pertama adalah, menjaga keutuhan NKRI. Jadi tujuan pertama dari integrasi nasional adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya integrasi nasional berperan untuk mencegah perpecahan bangsa, baik yang disebabkan oleh konflik sosial, politik, perbedaan identitas, maupun kepentingan kelompok tertentu. Kalau integrasi nasional kuat, maka masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah persatuan. Kemudian mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Di sini integrasi nasional bertujuan untuk tentu saja menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan rukun, meskipun kita berbeda latar belakang. Baik itu perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan hidup, bukan alasan untuk bermusuhan, tapi justru menjadi warna dalam kehidupan bersama. Masyarakat yang terintegrasi itu mampu untuk tentu saja hidup berdampingan, saling menghargai, dan bekerja sama meskipun berbeda. Kemudian yang ketiga, mendukung stabilitas nasional. Di sini pembangunan itu akan berjalan efektif jika kondisi masyarakat aman, tidak ada konflik horizontal, dan energi bangsa difokuskan untuk kemajuan, bukan pertikaian. Sebaliknya, jika konflik terus terjadi, tentu saja pembangunan akan terhambat. Jadi stabilitas sosial dan politik hanya dapat tercapai jika masyarakat bersatu dan saling percaya. Kemudian mendorong pembangunan nasional, jadi pembangunan akan berjalan efektif jika tidak terganggu oleh konflik horizontal. Nah, di sini integrasi nasional itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara, termasuk mahasiswa ataupun para dosen ataupun seluruh elemen masyarakat. Tentu saja seperti contoh misalnya kita di lingkungan kampus, integrasi nasional bisa diwujudkan dengan saling menghargai perbedaan pendapat, tidak diskriminatif, dan menjaga etika dalam berinteraksi, termasuk di media sosial. Oke, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, kemudian di sini kita akan membahas mengenai faktor pendukung integrasi nasional, yang mana integrasi nasional itu tidak terjadi dengan sendirinya. Adapun beberapa faktor penting yang membuat persatuan bangsa Indonesia bisa tetap tercapai sampai hari ini. Jadi mari kita bahas satu persatu dengan bahasa sederhana ya. Yang pertama itu ada nilai Pancasila. Jadi Pancasila menjadi pedoman moral dan ideologis yang mempersatukan bangsa. Nilai-nilai di dalamnya mengajarkan kita untuk saling menghormati, menjunjung keadilan, mengutamakan kepentingan bersama. Jadi kalau nilai Pancasila benar-benar kita pahami dan terapkan, maka perbedaan tidak akan menjadi masalah karena kita punya nilai pemersatu yang sama. Kemudian yang kedua, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu menegaskan bahwa perbedaan adalah keniscayaan, tetapi persatuan adalah tujuan bersama, yang mana semboyan ini mengajarkan satu hal penting, berbeda itu wajar, bersatu itu tujuan. Artinya Indonesia tidak menuntut kita untuk sama, tapi mengajak kita untuk menerima perbedaan sebagai kenyataan dan kewajiban menjadikan persatuan sebagai cita-cita bersama. Kemudian bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai alat komunikasi nasional yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Dengan bahasa yang sama, masyarakat dari berbagai daerah itu bisa saling memahami dengan mudah dan merasa sebagai satu bangsa. Tanpa bahasa pemersatu, perbedaan daerah bisa semakin memperlebar jarak antar kelompok.
Kemudian sikap toleransi dan saling menghargai. Jadi di sini kesadaran untuk menghormati perbedaan menjadi kunci utama integrasi. Tentu saja toleransi itu berarti menghargai perbedaan pendapat, kemudian tidak memaksakan kehendak dan mau hidup berdampingan secara damai. Kesadaran untuk saling menghormati inilah yang menjadi kunci utama integrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kesadaran nasionalisme, rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia itu memperkuat ikatan sosial. Rasa ini membuat kita tentu saja peduli terhadap sesama warga negara, rela berkorban untuk kepentingan bersama, dan tidak mudah untuk terpolarisasi, terpecah oleh isu-isu provokatif. Nasionalisme itu memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang majemuk. Nah, jadi kita tekankan bersama bahwa integrasi nasional tidak hanya dibangun oleh negara, tetapi juga oleh sikap dan perilaku setiap warga negara. Di lingkungan kampus ini bisa diwujudkan dengan sikap saling menghargai dalam diskusi, tidak diskriminatif, dan bijak tentu saja di dalam bermedia sosial. Oke, teman-teman, kemudian ada pula faktor lainnya terkait aspek untuk mendukung integrasi nasional. Di sini yang pertama adanya sejarah perjuangan kemerdekaan. Jadi perjuangan kemerdekaan itu menyatukan seluruh elemen bangsa sehingga menumbuhkan rasa persatuan dan menjadi dasar integrasi nasional. Di sini dalam sejarah perjuangan kemerdekaan saat melawan penjajah, seluruh elemen bangsa dari berbagai suku, agama, dan daerah itu bersatu dengan tujuan merdeka. Dari sinilah tumbuh rasa senasib, sepenanggungan, persatuan, dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah. Pemerintah juga punya peran penting dalam menjaga integrasi nasional. Kebijakan yang berlandaskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika serta pembangunan yang merata itu untuk membantu mengurangi kesenjangan, memperkuat rasa keadilan dan menjaga persatuan bangsa. Kalau kebijakan dirasa adil, masyarakat akan lebih mudah bersatu. Kemudian identitas nasional. Di sini identitas nasional adalah jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Kesadaran akan identitas ini membuat kita merasa satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa. Meskipun berbeda latar belakang, identitas nasional menjadi kebersamaan dalam keberagaman. Kemudian pendidikan ini membentuk kesadaran nasional. Jadi melalui pendidikan kita belajar untuk nilai kebangsaan, toleransi, cinta tanah air. Tentu saja pendidikan membantu mahasiswa memahami bahwa persatuan adalah modal utama kemajuan bangsa. Kemudian sosial budaya, keberagaman budaya dan agama menjadi modal persatuan jika dikelola dengan sikap toleransi dan kerukunan. Dengan sikap toleransi dan saling menghormati, perbedaan itu tidak menjadi sumber konflik, pun tidak pula menjadi suatu polarisasi dalam berkehidupan, tetapi menjadi kekayaan bangsa itu sendiri. Kemudian yang keenam, ekonomi. Pemerataan akses dan keadilan ekonomi itu memperkuat persatuan serta mencegah kesenjangan sosial. Pemerataan akses dan keadilan ekonomi itu berpengaruh. Jika kesenjangan ekonomi terlalu lebar, potensi konflik akan meningkat. Sebaliknya, keadilan ekonomi itu memperkuat persatuan, meningkatkan rasa keadilan sosial, dan memperkokoh integrasi nasional. Stabil. Oke, kemudian teman-teman, integrasi nasional itu sebenarnya
sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tidak selalu dalam bentuk kebijakan besar negara, tapi justru sekitar itu saja dan agama. Karena kita masyarakat itu sama, misalnya membersihkan lingkungan, membangun fasilitas umum, melihat agama ataupun latar belakang. Di sini yang diutamakan adalah kepentingan bersama, bukan saling menghormati perayaan keagamaan dan tidak memaksakan keyakinan, kerukunan, hormati perayaan keagamaan. Dan artinya setiap orang bebas menjalankan ibadahnya, sementara yang lain tetap menghargai. Kemudian musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Di sini tentu saja masalah sosial diselesaikan melalui dialog, bukan kekerasan. Jadi musyawarah ini mencerminkan nilai Pancasila dan menjadi cara damai dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Kemudian kegiatan sosial bersama, ya mungkin dengan saudara dan baru ini ya, dampak yang dirasakan oleh kawan-kawan kita di sini. Jadi kegiatan ini dilakukan secara kolektif tanpa memandang siapa yang dibantu atau yang membantu. Masyarakat yang terintegrasi itu adalah masyarakat yang saling peduli dan memiliki solidaritas sosial yang kuat. Tentu saja terlihat dari rasa empati, kepedulian, dan kesediaan membantu sesama. Jadi sebagai mahasiswa integrasi nasional bisa kalian terapkan dengan menghargai perbedaan pendapat mungkin di kelas, tidak membeda-bedakan teman, aktif dalam kegiatan sosial kampus, dan bijak dalam menggunakan media sosial. Oke kawan-kawan, kemudian tentu saja selain di skala besar, integrasi nasional ini pun bisa dan bahkan wajib diterapkan di lingkungan kampus. Dalam hal ini, kampus itu merupakan miniatur Indonesia, sehingga integrasi nasional sangat nyata terlihat. Nah, kemudian dalam satuan lingkungan kampus, kita bisa menemukan mahasiswa dari berbagai daerah, suku, budaya, bahkan kebiasaan yang berbeda-beda. Karena itu, integrasi nasional itu sangat nyata dan terasa di kampus. Mari kita lihat bentuk-bentuknya. Yang pertama, mahasiswa dari berbagai daerah itu belajar bersama. Perbedaan budaya dan bahasa disatukan dalam aktivitas akademik. Tentu saja semua perbedaan itu dalam aktivitas akademik menggunakan bahasa Indonesia, misalnya sebagai bahasa pemersatu. Disinilah integrasi nasional itu benar-benar hidup. Kemudian organisasi mahasiswa membedakan suku, tidak membedakan agama dan tidak melihat asal daerah. Siapapun yang punya kemauan dan kemampuan punya hak yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi. Kemudian diskusi akademik yang menghargai perbedaan pendapat. Di sini di dunia kampus, perbedaan pendapat itu hal yang wajar. Yang penting adalah cara menyikapinya. Kemudian diskusi akademik itu mencerminkan integrasi nasional ketika perbedaan pandangan disampaikan secara ilmiah, saling menghargai, kemudian dan tidak menyerang secara pribadi. Berbeda pendapat bukan berarti bermusuhan ya. Kemudian kegiatan UKM atau unit kerja mahasiswa dan kemahasiswaan di sini menjadi ruang budaya mahasiswa kuat solidaritas
dan membangun kebersamaan melalui kegiatan positif. Lewat kegiatan ini, perbedaan justru menjadi kekuatan. Kampus itu memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa yang menjunjung persatuan dan toleransi. Integrasi nasional di kampus tentu saja bisa terlihat dari sikap saling menghormati, keterbukaan, dan rasa kebersamaan sebagai sesama mahasiswa Indonesia. Tentu saja bisa jaga etika di lingkungan kampus dan media sosial. Terus bisa saling menghargai dan terus menjunjung nilai-nilai kebersamaan sebagai bangsa. Oke, teman-teman, kemudian kita membahas mengenai peran mahasiswa dalam menjaga integrasi nasional. Jadi sebagai mahasiswa, kalian bukan hanya generasi intelektual, tapi juga agen perubahan. Artinya peran mahasiswa itu penting dalam menjaga persatuan bangsa, terutama di tengah perbedaan dan tantangan zaman sekarang. Apa saja peran tersebut? Mari kita bahas bersama. Di sini yang pertama adalah menumbuhkan sikap toleran dan inklusif. Jadi mahasiswa itu diharapkan mampu menerima perbedaan, menghargai latar belakang orang lain, tidak merasa paling tersendiri. Jadi sikap, kemudian menolak diskriminasi, radikalisme, dan ujaran kebencian. Mahasiswa harus tetap menolak sikap diskriminatif, paham radikal, serta ujaran kebencian baik di dunia nyata maupun di media sosial. Apalagi hari ini cukup ramai bullying ataupun kekerasan yang terjadi. Kritis boleh, berbeda pendapat juga boleh, tapi tetap beretika dan beradab. Kemudian mengutamakan dialog dan musyawarah dalam hal ini, jika terjadi perbedaan pandangan, diharapkan mahasiswa itu mengedepankan dialog, bermusyawarah, dan mencari solusi bersama. Ini adalah cara mahasiswa yang dewasa secara intelektual dan sosial. Kemudian mendalam etika ataupun nilai mata kuliah, dan mencari lingkungan kampus perilaku yang mencerminkan nilai persatuan. Kemudian aktif dalam kegiatan sosial yang memperkuat persatuan. Di sini keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan sosial, pengabdian masyarakat ataupun aksi kemanusiaan itu adalah bentuk nyata kontribusi mahasiswa dalam memperkuat persatuan dan solidaritas. Jadi mahasiswa bukan hanya penikmat integrasi nasional, tetapi pelaku utama dalam menjaga dan merawatnya. Artinya persatuan bangsa tidak akan kuat jika mahasiswa bersikap apatis atau tidak peduli atau cuek atau mudah terprovokasi. Mungkin renungan kita hari ini adalah, sudahkah kita menghargai perbedaan di kelas misalnya? Sudahkah kita bijak di media sosial? Sudahkah kita berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar? Mari kita renungkan bersama. Oke, teman-teman mahasiswa sekalian, dari pembahasan hari ini kita dapat memahami bahwa integrasi nasional bukan sekedar teori, melainkan nilai hidup yang harus kita jaga bersama. Keberagaman bukan alasan untuk terpecah, tetapi justru menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia. Sebagai mahasiswa, kalian memiliki peran strategis bukan hanya sebagai penerus bangsa, tetapi juga penjaga persatuan di lingkungan kampus, masyarakat, dan ruang digital. Apa yang kalian ucapkan, sikapi, dan bagikan itu mencerminkan kualitas integrasi bangsa kita ke depan. Mari kita mulai dari hal sederhana dengan menghargai perbedaan, berdialog dengan bijak, dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari mahasiswa yang bersatu.
Kemudian perbedaan adalah kenyataan, persatuan adalah pilihan, mahasiswa cerdas memilih bersatu untuk Indonesia yang lebih kuat. Bangsa besar bukan bangsa yang tanpa perbedaan, tetapi bangsa yang mampu merawat perbedaan dengan persatuan. Bersatu dalam perbedaan, bergerak untuk masa depan Indonesia. Oke, akhir kata semoga bermanfaat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.